Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidallah ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ana bi a'malana innahu ta'ala syarika. Fatahan hadil qaryah biladil maram. Jami'an musyrikil qadri al-syam. Qaddasallahu salatu majma'in fa'ala وببركة جميع أساتذتنا ومعلمينا مشايخنا ورب أرواحنا سلسلة من سيد المرسلين سيدنا صاحب الكتاب تنبيه الغافلين فعنا به بعلومه بركة آبائنا وأمهاتنا إلى بنا دام وأمنا نفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. بركات هذه السورة الشريفة والمجلس الشريفة جمعية Al-Kautsar keluarga besar RT 4 Rahmat. Bismillah ta'ala lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah surah Al-Kautsar yang saya sayangi karena Allah, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah yang mulia, dengan ungkapan kalimah yang suci, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana hingga detik malam hari ini tanpa kita sadari kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, berikan umur yang barokah dan manfaat, dengan bukti Allah hadirkan memenuhi panggilannya, Allah mudahkan untuk memenuhi panggilannya, Allah ringankan kita untuk memenuhi panggilannya, yakni ibadah salat maghrib. Dan alhamdulillah masih Allah berikan kesabaran hingga masih bertahan sama-sama kita berduduk mengaji bersama, mengharap ridhonya Allah. Suatu karunia yang lengkap diberikan oleh Allah, panjang umur manfaat barokah dan diridhoi Allah. Ini yang diharapkan senantiasa oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang soleh, dikumpulkan di dunia sampai di akhirat nanti bersama orang-orang yang kita sayangi, yakni keluarga, anak istri kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat-umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Al-Kautsar yang dirahmati Allah, bahasan tentang taubat sudah selesai pada kemarin. Intinya bab taubat, senantiasa Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, biarpun orang yang bagaimanapun, artinya yang banyak dosanya. Kemarin dikatakan biarpun dosanya hamba itu memenuhi langit, dosanya hamba itu memenuhi bumi, penuh dengan dosanya dia, kalau datang kepada Allah minta ampun, maka Allah ampuni. Allah tidak peduli dengan dosa hamba yang segitu banyak. Tapi kalau benar-benar datang kepada Allah minta ampun, pasti Allah ampuni. Sebegitu kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Pesan tersebut bukan berarti kita ini diperbolehkan untuk maksiat, bukan. Tapi intinya memanggil orang-orang yang pendosa, dipanggil oleh Allah, ayo ke sini.
senantiasa aku menunggu taubatmu. Kalau dibahasakan manusia, aku menunggu taubatmu. Aku tidak menyampaikan kamu. Maka dalam bahasanya kasih sayang Allah itu tak terbatas. Ampunan Allah sungguh sangat luas. Hadirin jamaah Al-Kautsar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita senantiasa istiqomah di jalannya dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu haqqil walidaini. Isya jam 7.16 menit. Babu haqqil walidaini. Ini bab setelah bab taubat, yaitu bab tentang haknya kedua orang tua. Kewajiban kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Syekh al-faqih As-Samarqandi rahimahullah ta'ala berkata, haddasana, telah menceritakan kepada saya, yaitu Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syamdimi, anba'ana Faris bin Marduwaihi, haddasana Muhammad bin Fadl al-Abidi, haddasana Yazid bin Harun, qala haddasana Sulaiman at-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Qala, mohon maaf ya, ini bukan hadis, tapi ini perkataan sahabat Ibnu Abbas. Tentunya kalau sahabat yang berkata itu bukan mengada-ngada, tentunya ya dari baginda Nabi, tidak mengarang. Qala, kata Ibnu Abbas, ma min mu'minin lahu abawan fayuslihu wa huwa muhsinun ilaihima. Kata sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, tidak ada dari orang mukmin yang mempunyai kedua orang tua, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih hidup, yang pagi-pagi sudah berbuat baik. Artinya diawali sepagi mungkin, paling pagi dia sudah berbuat baik, taat kepada orang tua. Illa fatahallahu lahu babaini minal jannati. Kecuali orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disiapkan dua pintu dari surga. Dua pintu
dari surga. Jadi saya ulang, tidak ada orang mukmin yang pagi-pagi buta sudah menyongsong kedua orang tuanya berbuat baik, kecuali balasannya bagi orang tersebut atau kecuali balasannya bagi anak tersebut diberikan 2 pintu dari surga. Artinya disiapkan orang yang masuk surga, disiapkan 2 pintu sudah pagi-pagi. Jamaah sekalian, pesan, ini pesannya penting sekali. Tapi kan kadang itu begini, kalau ini jelas pagi-pagi, artinya jangan didului orang tua berbuat baik itu. Tapi kan kebiasaan, malahan orang tua ini biasanya yang bangun duluan melayani anaknya. Tapi ini sayembara ini diperuntukkan bagi anak-anaknya yang berbuat baik, birrul walidain, di pagi hari. Jadi orang tuanya belum ngapa-ngapain, dia sudah siap menyongsong orang tuanya. Entah itu dengan sambutan, entah itu dengan perbuatan yang baik, diawali. Yang membuat orang tua itu senang, yang membuat orang tua senang itu sudah dikatakan berbuat baik, taat kepada orang tua. Maka Allah siapkan 2 pintu dari surga. Masuk surga sudah siap. Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma. Dan fala yardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Dan tidak ada bagi orang mukmin yang pagi-pagi, ini sebaliknya nih, yang pagi-pagi sudah membuat orang tua itu marah, membuat kedua orang tua itu marah, atau salah satu dari orang tua marah-marah, fala yardallah, sehingga Allah tidak ridho, hatta yardo, sampai menunggu orang tuanya ridho. Artinya kebalikannya, kalau pagi-pagi sudah membuat jengkel marah orang tua, maka bukan surga yang disiapkan, tapi ini ada terusannya nih, bukan surga, tapi murkanya Allah yang akan didapatkan. Sampai kapan? Sampai orang tua itu ridho. Kadang itu kan biasa gitu kan. Mungkin ini dulu kita nih pernah membuat orang tua jengkel, terutama saya. Pagi-pagi orang tua kadang apa toh yang itu, biasanya ini susah dibangunkan untuk sholat subuh, susahnya sampai berkali-kali sudah. Makanya dulu itu seingat saya, udah mak
sama bapak cukup bangunkan 3 kali. Kalau 3 kali suruh sholat bangun, tidak mau ya tidak apa-apa. Habis itu nanti ya ini yang bangunkan ini sapu, ambilkan sapu. Udah tidak usah ngomong, udah ini sapunya yang membangunkan. Kelepok udah. Jadi itu. Nah, jadi kalau sampai membuat jengkel orang tua, maka Allah pun juga tidak ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan Allah tidak ridho kepada anak? Sampai orang tua ridho. Ya udah nak, karena kamu sudah sholat, ya sudah tak maafkan. Sudah, orang tua sudah lega sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila wa in kana zaliman. Nah, ini wa in kana zaliman, qala nabi wa in kana zaliman. Artinya begini, berbuat taat, berbuat baik kepada orang tua itu sampai kapan? Tanpa batas. Jawabannya tanpa batas. Sampai di sini, ya kalau orang tuanya zalim, Pak, orang tuanya kafir, Pak, atau orang tua saya non muslim, Pak, maka di sini wa in kana zaliman, walaupun orang tuanya itu zalim, maka tetap disuruh berbuat baik. Makanya tidak ada salahnya kalau anaknya muslim, orang tuanya non muslim, senantiasa mendoakan, berbakti, berbakti kedua orang. Itu anjuran agama Islam, syariat Islam mengajarkan seperti itu. Nah, orang tua begini ya itu. Kalau orang tuanya begitu, itu nanti urusannya sama Allah. Tapi kalau kewajiban anak, tetap harus berbuat baik, taat kepada orang tua. Nah, orang tuanya ya benar muslim, cuman zalim tadi kan, disuruh apa nih yang melanggar aturan agama. Kalau disuruh ya tidak mau disuruh. Tapi kalau tidak melanggar agama, tetap wajib taat. Maka di sini kalimatnya wa in kana dzaliman. Mentang-mentang orang tuanya zalim, orang tuanya seumpamanya tidak pernah sholat, anaknya berani, orang tuanya diomeli, dibentak-bentak, tidak boleh. Kamu kok berani sama orang tua? Iya, orang tua saya tidak mau sholat. Mentang-mentang tidak boleh. Jadi tetap harus. Makanya kalau orang Jawa itu kan ada bahasa bahasanya ada bahasa kromo inggil, bahasa yang tinggi, yang halus, setinggi mungkin. Maka itu untuk orang tua ditinggikan. Ada ngoko dan seterusnya. Maka cocok kalau bahasa Jawa ini untuk menafsirkan bahasa-bahasa Al-Quran. Karena ada bahasa yang paling tinggi, yang tengah-tengah, dan yang bawah. Yang bawah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh seperti kalau beras itu belum dimasak, itu namanya ya masih dari awal padi, ada gabah.
itu kan. Terus jadi beras, beras dimasak itu jadi nasi, dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin ya satu bahasa. Beras itu ya beras, nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Kalau masih ada orang tua seperti itu, kita senantiasa harus taat kepada orang tua, walaupun orang tua kita zalim. Itu tidak ada urusan, anak tidak ada urusan, tetap disuruh taat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa hadzal khabaru marfu'an fihi. Jadi hadis ini hadis, cuman hadisnya marfu'. Marfu' itu apa? Dhaif. Tapi sebagian riwayat ada yang tidak mendhaifkan. Karena dhaif itu apa? Dhaif itu ada musnidnya, perawinya ada yang mungkin suka bohong atau pernah bohong, maka tidak sah untuk meriwayatkan hadis, tidak sah. Maka orang yang meriwayatkan hadis orang-orang yang amanah betul, orang-orang yang jujur, maka jadi hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini bukan semuanya yang tidak jujur. Jadi hadis, gara-gara hadis dhaif itu ada salah satu perawi yang pernah bohong. Bukan suka bohong, tapi pernah bohong, maka pangkatnya hadis jadi hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wala yaslihu wa huwa musiun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minan nari. Di sini, dan tidak ada orang mukmin, tiada orang mukmin yang pagi-pagi, kalau tadi kan pagi-pagi diawali dengan berbuat baik, dan ini sebaliknya, tiada orang mukmin yang pagi-pagi sudah berbuat buruk, berbuat salah, berbuat jengkel ilaihima kepada kedua orang tua, illa fatahallahu lahu babaini minan nar, kecuali Allah bukakan dua pintu dari neraka. Dua pintu dari neraka. Ini orang mukmin ya, sudah mukmin, tapi orang mukmin yang berani kepada orang tua. Pagi-pagi dibangunin, malah orang tuanya dimarahi. Mana rezeki, ada rezeki. Ini dosa. Maka dibukakan dua pintu neraka. Maksudnya apa? Sudah habis masuk pintu satu kan, lama di situ, keluar lagi sana, masuk lagi pintu yang satunya. Bahaya. Jadi taat kepada orang tua itu perlu dan wajib sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jadi kalau sudah pagi-pagi diawali dengan taat kepada orang tua baik, nurut pada orang tua, dibukakan dua pintu surga. Tapi kalau pagi-pagi sudah bikin marah orang tua, dua pintu neraka disiapkan. Habis masuk pintu satu, harus masuk lagi pintu yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana wahidan fawahidun. Walaupun yang orang tuanya cuma satu orang, sama orang tuanya yang bikin marah, orang tuanya maknya atau ibunya atau bapaknya saja sama. Apalagi dua-duanya, orang tua dua-duanya berani sama orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, maka besar sekali balasannya di dunia dan di akhirat. Biasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu di dunianya pun sudah dicicil balasannya, siksanya dicicil di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abu Qasim haddatsana Faris haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana an Ubaidillah bin Musa an Sufyan an Ibni Jurayj an Atha qala Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi usini, qala usika bi. Jadi ini dari Atha dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kisahnya Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, berilah wasiat kepada hamba. Maka Allah menjawab, usika bi. Artinya Allah beribadahlah, menyembahlah Musa kepadaku. Menyembahlah Musa hanya kepadaku. Qala ausini, qala usika bi ummika. Ya Allah, saya sudah menyembah Engkau, kata Nabi Musa. Berilah wasiat lagi kepada hamba, ya Allah. Maka Allah memberikan wasiat, ya sudah, aku wasiatkan kepadamu supaya taat berbuat baik kepada ibumu. Qala usini, ya Allah, saya sudah berbuat baik kepada ibu saya. Qala usika bi ummika, maka berilah wasiat lagi kepada hamba, ya Rabb. Maka Allah berfirman lagi, Musa, berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Usika bi ummika. Kata Nabi Musa, qala usini, ya Allah, saya sudah taat, saya sudah nurut, saya sudah berbuat baik kepada ibu saya. Maka berilah wasiat kepada saya, ya Rabb. Apa wasiat untuk hamba ini, ya Rabb? Qala usika bi abika. Musa, aku wasiatkan kepadamu supaya berbuat baik, taat kepada bapakmu. Nah, di sini maka Nabi Musa mengingat, artinya ini memang kisahnya Nabi Musa, tapi diperuntukkan juga untuk kaum
umat-umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya juga untuk kita juga. Nah di sini disebutkan bahwasanya Nabi Musa saja, Nabi Musa ini mohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan amalan yang mulia, balasannya di sisi Allah. Allah menjawab, jangan sekutukan aku, beribadah kepada aku. Satu, yang kedua taat, berbuat baik kepada ibumu. Siapa lagi ya Rob? Kepada ibumu. Diulang-ulang, ibunya diulang-ulang, disuruh baik kepada ibunya. Diulang-ulang, baru siapa lagi ya Rob? Saya sudah berbuat baik sama ibu saya. Terus yang terakhir, kepada bapakmu, bi abika, kepada bapakmu. Ini menunjukkan bahwasanya taat, berbuat baik kepada orang tua itu adalah anjuran agama dan juga yang membuat hidup seorang anak itu taatnya kepada orang tua. Artinya hidup itu apa? Senantiasa pasti Allah jaga, pasti Allah ridhoi dimanapun berada. Kuncinya adalah ridhonya orang tua, Allah pasti ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini juga kalimahnya usini. Jadi orang-orang yang soleh, bila mana ketemu atau bersilaturahim atau sowan kepada orang tua, itu pasti bahasanya itu tadi minta apa? Minta fatwanya, minta dinasihati, nasihat apa yang baik untuk seumpamanya sowan kepada orang tuanya, bapaknya, Pak, Bu, tolong nasihati anakmu ini apa, nasihat apa yang baik untuk anakmu ini, untuk anak sampean ini, biar jadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Orang tua nanti ngasih nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dulu saya juga begitu. Kalau pulang begitu, tolong ingatkan Mak, Pak, Bapak, nasihati anak jenengan niki, nasihati. Ke guru juga begitu. Guru datang soal ke guru, Pak, mohon kula niki diparingi nasihat. Tolong dinasihati apa yang bisa saya amalkan atau nasihat yang bisa saya pegang, saya amalkan untuk dalam kehidupan ini. Biasanya begitu. Makanya kalau kita sowan ke orang-orang alim, ya minimal minta doanya. Apalagi minta nasihatnya, wah itu luar biasa, menambah umur kita, barokah umur. Tentunya kalau orang tua, orang soleh itu pasti nasihat yang baik, mengingatkan yang baik, doanya pun juga doa yang baik. Jemaah sekalian, mungkin itu sudah menjelang adzan.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah kemantapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita, sayang kita kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.